Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. So di video kali ini gua akan bahas. Jadi gua sempat bikin tuh, kalau kalian ingat di video beberapa bulan yang lalu gua bikin video tentang Judika. Dan gue yakin bahwa dia ngelakuin hair transplant dan ternyata sekarang memang terbukti. Gue memang nggak follow Judika, tapi gue suka update perkembangan rambutnya. So gue udah lihat di sekitar Oktober akhir dia udah mulai buka topinya dan gue memang udah tahu. Dan di video bulan Juli gue bilang bahwa sekitar nanti bulan Oktober paling cepat. Dan perkiraan gue di November sampai Desember, dia pasti udah mulai expose kondisi rambutnya. Dan bener, ternyata Judika expose di sekitar akhir Oktober. Berarti untuk dia itu udah sekitar 4 bulanan, so udah cukup oke. Kenapa bisa cukup oke? Karena memang rambut dia termasuk tipe yang lemes, jadi beda dengan rambut gua. Jadi kalau misalnya lu tipe rambut yang lemes, contohnya adalah kayak Donnie Yen, Ip Man, kalau kalian nggak tahu. Jadi dia rambutnya itu bisa tidur. Ketika panjangnya misalnya cuma 1-2 cm, dia bisa tidur nempel ke kulit kepala. Sedangkan rambut yang kayak gua, rambut yang kaku dan keras, itu sekitar 1-2 cm. Itu rambutnya masih lurus-lurus ke atas, naik-naik, dan yang ke pinggir sih gua nggak terlalu, tapi ada orang yang tipenya lurus dan kasar, itu lebih parah lagi. Jadi atas, yang ini ke atas, yang samping pun tetap ke samping gitu. Kalau gua tuh yang atas ke atas, tapi yang samping ini dia bisa turun atau tidur. Jadi ada 2 tipe rambut. Dan di kasus Judika ini, dia rambutnya tipe yang lemes, so dia bisa dikedepanin rambutnya dan nutupin area yang tadinya udah bentuknya M, walaupun sebenarnya kebotakan Judika juga nggak terlalu parah. Jadi sebenarnya nggak gitu signifikan, tapi lumayan membantu. Tapi maksudnya bukan kebotakan yang kayak gue ngalamin kebotakan yang cukup parah. So jadi hasilnya benar-benar kayak beda banget. Tapi kalau Judika sih nggak terlalu, tapi ya oke. Nah, buat kalian yang nanya tentang update hair transplant gue sendiri, tenang aja. Gue bakal update di sekitar awal Desember, mungkin harusnya bisa sebelum tanggal 10 Desember pasti gue udah update. Jadi gue nggak pernah nutupin juga bahwa gue ngelakuin hair transplant, jadi tenang aja, gue pasti bakal update. Cuman waktu itu gue sempat ngelakuin update harian, dan ternyata gue nggak kuat untuk ngelakuin update harian. Jadi nanti aja bakal gue update di sekitar awal Desember. So di sini gue bakal jelasin juga, mungkin kalian nggak suka dengerin dari mulut gue, tapi fakta yang harus kalian tahu bahwa misalnya ketika kalian ngelakuin hair transplant atau beard transplant, itu pasti kelihatan kalau misalnya kalian memang mengerti di sana. Dan yang kedua adalah perbedaan yang signifikan. Jadi misalnya kalau gue ngalamin brewok yang kayak gini nih, lu bisa lihat brewok gue. Brewok yang cuma segini-gini ya. Nanti ketika misalnya konektor gue tiba-tiba di sini jadi tebel, jadi sangat nyambung, atau tiba-tiba di sini gue ada brewok, itu udah pasti gue ngelakuin beard transplant. Karena minoxidil itu nggak bisa nge-push lagi fase stuck yang udah benar-benar stuck. Jadi misalnya ketika kalian ngoles sampai sekitar 6 bulan, dan di situ velus ya, itu jelas bisa jadi terminal. Tapi maksudnya ketika lu ngoles 6 bulan dan misalnya ada kelihatan blank spot, nah berarti blank spot itu adalah blank spot yang lu nggak bisa apa-apain dengan serum atau minoxidil. Jadi itu fakta yang harus kalian tahu. Jadi misalnya ketika orang ngalamin konektornya ini, atau misalnya brewoknya kurang tinggi, atau misalnya cuman untuk ngisi kumis tengah, itu harus lakuin yang namanya dengan cara transplant, karena minoxidil udah nggak bisa nge-push lagi. Jadi sebenarnya gue nggak ngarepin misalnya customer brewok gue sampai 2 tahun. Itu untuk apa? Sebenarnya untuk gue sih kayak lu cuma buang-buang amunisi aja. Karena sebenarnya untuk brewok itu lu 1 tahun, lu dapatnya apa, yaitu yang lu dapat. Jadi gue ini ada menyimpang sedikit. Kalau untuk rambut lu bisa sampai maksimal 2 tahun. Setelah lu 2 tahun, berarti itu adalah rambut yang lu dapat dengan cara serum. Karena ya kita tahu bahwa kita nggak bisa munafik, transplant memang lebih oke dari serum. Walaupun dari secara bentuk, mungkin dia kalau di beard itu kurang natural ya, apalagi kalau lu misalnya bikin baru. Tapi kalau lu misalnya cuman untuk nambal-nambal aja gitu, atau untuk memperbaiki kondisi, itu sih oke banget. Kalau dari sisi rambut sih gue ngerasa bahwa maksudnya udah nggak usah diragukan lagi. Hair transplant udah pasti menang dari minoxidil. Tadi kan kalau dari sisi brewok, dia ada ketika minoxidil tuh menurut gue lebih natural, dan di hairline-nya itu terlalu rata atau terlalu kaku lah untuk brewok. Tapi kalau rambut, gue udah ngerasa bahwa hair transplant udah nggak ada yang ngalahin lah. Jadi misalnya kalau kalian mau ngelakuin hair transplant juga ya sah-sah aja dan boleh-boleh aja. Oke, dan gue bahas dikit bahwa ketika orang ngelakuin hair transplant atau orang ngelakuin beard transplant, cara kalau memang dia nggak mau ketahuan, dia nggak ngomong dan dia akan nutupin, atau dia akan menghilang. Nah, untuk Judika ini dia tutupin selama sekitar 4 bulan, itu menggunakan topi, dan ketika dia buka lagi, sebenarnya gue udah tahu. Atau misalnya orang yang nggak mau ketahuan, dia bisa aja dengan cara misalnya menghilang dari media. Gue tau lah. Tapi ada orang yang bisa menghilang dari media supaya nggak ketahuan dan balik lagi udah bagus. Karena kalau 4 bulan sih untuk brewok udah kelihatan, apalagi kalau cuma ngisi-ngisi doang itu udah kelihatan oke. Dan untuk rambut misalnya, untuk lu yang punya kondisi rambut yang memang lemes, itu udah oke banget. Jadi
apa namanya, kalau kayak gue kaku, nanti lu bisa lihat di sekitar awal Desember gimana perbedaannya dengan rambut Judika. Itu kelihatan beda banget karena memang dari tekstur rambut yang ada perbedaan. So itu aja video dari gue. Jadi gue cuma mau kasih tahu bahwa video yang kesannya tes ilmu waktu itu ternyata berhasil, dan selamat untuk Judika. Sekarang rambutnya memang udah lebih keren, udah lebih bisa free untuk bebas, nggak usah selalu pakai topi atau apa. Jadi memang udah oke banget lah. Ya kita akan lihat lah gimana perkembangannya, atau siapa yang mungkin kedepannya public figure yang mungkin ngelakuin hair transplant. Jadi intinya kalian bisa lihat juga perbedaan rambut before dan afternya Judika. So di pinggir sini itu salah satu hal yang bikin orang ngelakuin hair transplant, karena kebotakan M atau kebotakan yang mundur di sini itu cukup sulit untuk ditutupi. Walaupun sebenarnya orang ngelihatnya sih kayak ya udahlah, dengan model rambut kayak gitu masih oke-oke aja, karena kebotakannya juga sebenarnya nggak parah. Oke, video dari gue segini aja. Gue Koko Brewok pamit dulu.